bernyanyi, berkicau. Sedangkan Tokugawa Ieyasu akan menunggu ya. Nah ini katanya ini paling pas melukiskan karakteristik 3 orang ini. Ya, yang juga menarik adalah ada semacam ungkapan yang katanya menjelaskan ya, Oda Nobunaga itu menanam padi, Toyotomi Hideyoshi menanam nasi, Tokugawa Ieyasu duduk dan makan untuk 7 generasi. Gitu katanya. Enak. Karena emang gini. Jadi anggaplah ini dari kondisi 0 ya, Jepang belum bersatu. Lalu Oda Nobunaga kira-kira katanya menyatukan sepertiga sampai setengah Jepang. Terus di zamannya Toyotomi Hideyoshi semuanya 100% gitu katanya ya. Minus Hiroshima, Okinawa itu masih Hokkaido, Okinawa itu masih panjang ceritanya. Nah, lalu Tokugawa Ieyasu sampai bikin, karena dia jadi shogun sendiri ya, dia jadi dari keluarga berada, dia tuh sampai 7 turunan gitu ya. Turunan ya. Pokoknya sampai anak-anaknya panjang deh, 300 tahun lamanya, itu generasi Tokugawa. Itu ini kayaknya Toyotomi sama Oda itu bermusuhan ya? Gini ceritanya, bayangkan ya, Toyotomi Hideyoshi, ini sebenarnya mereka hampir satu generasi ya. Bukan berarti mereka kayak beda 100 tahun, nggak gitu. Ini kayak hampir satu generasi. Toyotomi Hideyoshi itu adalah dulu pengangkat, tukang sandalnya Oda Nobunaga. Menarik ya? Tukang sandalnya. Oda Nobunaga ini tadinya seorang daimyo. Iya, tapi kayak disebutkan katanya tukang sandalnya gitu, yang bawain sandalnya. Nah, ini Oda Nobunaga awalnya dia itu daimyo di salah satu daerah di Aichi ya, Nagoya sekarang gitu. Nah, terus karena dia kuat itu, dia nggak tahu mungkin ya dia katanya tactician yang jago, tapi orangnya sangat kejam. Nah, terus dia berhasil menyatukan banyak daimyo, kira-kira sepertiga Jepang gitu ya, jadi satu di bawah kekuasaan dia. Walaupun dia bukan seorang shogun, jadi ada kaisar saat itu, ada shogun juga, tapi dia bukan shogun. Tapi practically dia yang memiliki kekuasaan saat itu. Gitu. Nah, dia sendiri walaupun bisa jadi shogun, katanya nggak mau jadi shogun karena shogun itu kan kayak penerima titah kaisar, sedangkan dia nggak pingin seperti itu gitu. Kan jadi kayak orangnya di bawah kan posisinya. Nah, Toyotomi Hideyoshi dia itu ya kayak gitu ceritanya ya, tapi dia katanya seorang ahli strategi. Nah, Oda Nobunaga membaca itu sehingga dididik gitu Toyotomi Hideyoshi dari kecil. Ketika dia meninggal karena dikhianati, terus Toyotomi ambil alih kekuasaannya di kawasan. Saya pernah baca komik. Perjanjiannya ini ya, kalau nggak salah, iya berbau intrik-intrik juga ya. Pengkhianatan gitu. Ini Pak, ini dikhianati kalau nggak salah. Jadi dia terbakar di tempel, nggak bisa kabur gitu. Nah, terus habis itu ini gimana? Saya lupa, jadi sakit gitu. Nah, tapi kalau baca sejarahnya itu, luar biasa jahiliyahnya gitu. Toyotomi Hideyoshi ini ketika dia jadi bukan shogun tapi pemilik kekuatan gitu kan, itu dia sangat khawatir saudara-saudara, orang-orang di sekitarnya itu bikin plot terhadap dia gitu, pengen membuat makar, menurunkan dia dari posisi, itu dibunuh sepupunya. Terus habis itu karena khawatir keluarga sang sepupunya dibunuh juga gitu sana. Kayak gitu. Udah. Hah? Udah. Enggak Toyotomi. Oda lebih kejam lagi. Sama dia. Ya, Toyotomi pun melakukan itu karena dia Dididik sama Oda. Pertama dididik dah lama dengan Oda dan udah tahu karakternya, makanya dia mengkhianati. Nah, terus habis itu ketika zamannya Tokugawa Ieyasu, dia jadi seorang shogun. Dia jadi seorang shogun ya, makanya dinamakan zaman Tokugawa gitu, karena dia seorang shogun. Nah, Tokugawa dia kan sudah menikmati hasil penyatuan Jepang oleh 2 orang sebelumnya. Dia nggak pengen menyia-nyiakan itu gitu. Maka prioritas pertama dia adalah dia ingin ada kestabilan di seantero Jepang. Ya, dia ingin stabil. Jadi daimyo nggak ada yang bikin makar, nggak ada yang protes, nggak ada yang demo, gitu kan, nggak ada yang dan sebagainya. Shogun tuh dalam satu zaman hanya ada satu ya. Iya, Pak. Itu sama dengan kaisar. Shogun itu menerima titah dari kaisar. Gimana? Dari Toyotomi ke Tokugawa. Jadi selama Oda sama Toyotomi itu
Shogunnya udah si itu si Orang lain. Oh si bukan, Tokugawa. Shogunnya orang lain, bukan dia. Maksudnya orang lain. Terus Shogunnya ceritanya orang bisa lain. sampai Tokugawa ya? Ini perbedaannya. Udah ada Shogun. Gimana? Ieyasu tuh bukan Shogun pertama. Oh, Shogun dari dulu udah ada sebenarnya. Tapi nggak terkenal ya. Nggak terkenal. Karena ini sejak zamannya Muromachi, Shogunnya nggak kuat. Karena Shogunnya nggak kuat di zaman ini gitu. Makanya kan jadi Jepangnya terbara-bara gitu. Oh, Nah, berarti terus- zaman ini dua ini tadi tuh shogunnya nggak tahu siapa ya? Nggak tahu siapa namanya, ada sih Mas sebenarnya Tapi namanya nggak- ada, cuma nggak terkenal gitu. Karena yang benar-benar pemilik kekuasaan realnya itu orang ini dan orang ini. Saat itu makanya orang dua ini yang lebih terkenal. Nah tapi ini Tokugawa dia ini ya, dia jadi shogun di zaman itu. Role model. Tadi ngomong apa lagi? Oh ya, jadi Tokugawa Ieyasu ya. Dia prioritas pertamanya adalah gimana caranya biar stabil. Maka yang dia lakukan adalah dia menerapkan banyak sekali kebijakan. Kayak misalnya mana ya? Oh ya pernah dengar nggak? Ya usah. Aduh, mana tadi ya? Oh iya, jadi misalnya ada aturan nggak boleh travel. Orang saat itu nggak dibolehkan travel dari rumahnya dia ke daerah lain, kecuali dapat izin. Jadi mobilitas dibatasi saat itu, mobilitas masyarakat, jembatan semua dirusak. Waduh. Benar-benar dibatasi mobilitas. Ya kebayang ya, maksudnya jangan sampai ada orang ngumpul terus datang ke. Beli. Oh iya, saat itu pusatnya di Kyoto ya, Kaisar ada di Kyoto, tapi terus Tokugawa. Sebenarnya dari dulu tuh di Kyoto, Kaisar itu. Terus habis itu lokasi shogun, daerah-daerah situ lah, ada yang di Aichi, karena dia punya base masa di Aichi dan sebagainya. Nah ketika zamannya Tokugawa, dia membawa ibu kota ke Edo, Tokyo. Desa ya maksudnya. Ya, Edo itu desa. gitu ya. Dia bawa ke Edo. Nah tapi tetap Kaisar masih ada di Kyoto ya. Kaisar masih ada di Kyoto, tapi Tokugawa membawa pemerintahannya itu, shogunate-nya itu ke Edo. Karena dia menganggap Edo itu lebih ada di tengah untuk memfasilitasi yang bagian-bagian utara. Nah, jadi beberapa kebijakan Tokugawa itu, kayak misalnya tadi jembatan dihancurkan, ada jam malam, diberlakukan jam malam. Lalu transportasi berkendaraan itu ditiadakan. Bayangkan ya. Jadi mobil-mobil apa sih dulu? Ada mobil Bus apa? gitu. Kuda. Oh iya, big show ya. Nggak boleh. Nah, lalu benar-benar oh ya ada dibikin kasta kelas. Dibikin kelas. Jadi ada namanya Shinoko Sho ya. Benar ya? Artinya gimana? Sho. Ini shi itu yang ini loh, shi. Ini ko itu ini. Ini pertanian artinya, ini perdagangan. Oh. Tahu ya? Nah, ini tuh artinya, jadi ini berdasarkan levelnya ya. Di zaman, kira-kira di zaman ini ya. Sebenarnya sejak dari zaman Nobunaga, tapi kira-kira lanjut. Jadi dulu di Jepang pun ada kasta. Jadi nggak cuma India, nggak cuma apa sih dulu zaman-zaman Iya. Iya. Jawa. Ah, Jawa juga ada. Kasta. Nah, yang paling tinggi, oh ini minjem dari Confucianism katanya konsep ini. Yang paling tinggi adalah samurai. Yang paling tinggi adalah samurai. Yang nomor 2 itu adalah petani. Nomor 3 adalah Tukang. tukang lah ya. Tukang. Shogun ini. Terus habis itu yang terakhir baru pedagang. Kenapa petani nomor 2? Karena susah. Logikanya gimana? Supaya ini swasembada pangan. Karena lebih vital bahan ini makan nanti beras. Yang Dari saya mana? baca, jadi dalam konsepnya Confucianism yang lebih ditinggikan posisinya adalah orang-orang yang bisa menciptakan barang, menciptakan sesuatu gitu. Nah ini kan istilahnya menciptakan beras, ya. Menciptakan beras. Atau samurai. Nah kalau samurai itu karena dia penjaga keamanan. Gitu. Kalau pedagang bisa bayarin itu. Nggak penting pedagang bisa bayarin itu. Preman. Nggak tahu ini standarnya beda sendiri. Kalau ini kan menciptakan beras, kalau ini menciptakan barang tapi non makanan. Kurang vital. Iya, jadi kurang vital. Kalau ini kan cuma resell ya. Jadi barang produksi ini dan produksi ini dijual lagi dan sebagainya. Gitu makanya dibikin kasta seperti ini dulu.
Nah, oleh Tokugawa dipastikan bahwa mobilitas antar kasta itu tidak terjadi. Jadi orang dibiarkan udah di kasta itu aja gitu. Kalau terjadi kan repot ya, bakal banyak masyarakat jadi lebih dinamis, lebih bahaya kan bagi pemerintah. Kalau ada perubahan kasta. Jadi benar-benar orang itu terlahir dengan kastanya. Jadi kasta itu didapatkan karena jalur keturunan, gitu katanya. Nggak bisa berubah ya kastanya? Katanya nggak, tapi terus habis itu banyak perubahan sosial yang terjadi ya. Nah setelah zaman Tokugawa, ini kan jadi kira-kira perang major war terakhir itu namanya Sekigahara. Perang Sekigahara ini cukup terkenal yang sering dibahas. Ini adalah perang yang antara Toyotomi dengan sebenarnya ini perang yang terjadi antara pendukung gimana ya Pak? Pokoknya transisi antara Toyotomi dengan Tokugawa ya. Oda Noburu sama itu sama siapa tuh? Toyotomi. Bukan yang bawahnya. Tokugawa. Tokugawa iya sama. Nah ini perang, kira-kira perang besar terakhir yang terjadi. Terus kira-kira selama 300 tahun setelah itu damai, nggak ada perang-perang besar. Nah itulah zamannya Tokugawa saat itu. Karena dia menang. Karena dia Sekigahara itu siapa ya? Tokugawa menang, terus dia memastikan sebagai shogun, jadi orang paling kuat di Jepang saat itu gitu kan. Sampai dia bisa ke anak-anak cucunya generasi Tokugawa. Nah tapi salah satu Sekigahara itu di Gifu. Pasti ini ingatan aja. Nah tapi salah satu faktor kenapa Tokugawa berhasil memastikan nggak ada perang yang terjadi di zamannya dia itu karena dia menerapkan banyak sekali aturan ya, sehingga yang namanya masyarakat itu benar-benar diatur gitu, sampai katanya bagian detail masyarakat tuh diatur harus begini harus begitu, dibikin salah satunya lagi itu collective responsibility. Kalau seandainya di satu desa ada satu orang yang nggak sesuai aturan, itu semua desa kena hukuman, dibunuh dan sebagainya gitu, sampai kayak gitu. Jangan kejam. Itu Tokugawa. Terlalu. Lanjut ya, masih banyak. Saya cepetin aja ya. Nah, di zaman Tokugawa ini, terus habis itu kan Kristen udah mulai masuk sejak ini ya. Kristen udah mulai masuk. Di zaman Tokugawa, by the way Tokugawa itu sampai kira-kira ini ya, anyway 1600-an gitu. Kira-kira 1600-an. Shogun saat itu, bukan Tokugawa Ieyasu tapi udah anak-anaknya gitu ya, itu udah mulai khawatir dengan pengaruhnya Kristen, karena Kristen mulai banyak pengaruhnya di Jepang Selatan terutama. Nah dengan melihat kondisi perpolitikan internasional saat itu, terutama yang jadi ancaman katanya Kristen Katolik bukan Protestan. Nah jadi saat itu Shogunate Tokugawa merasa khawatir dengan ancaman Kristen sampai terjadi pembantaian 35.000 Kristen di Nagasaki 1638. Itu migran atau Japanese? Ayo lanjut Bang. Ya lanjut Bang. Yang bawa dulu itu orang Belanda. Ya. Nggak tahu Portugis atau Portugis. Kalau Belanda kan Protestan kan bawahnya. Iya, Kalau ke Nagasaki, pernah ke Nagasaki itu banyak ini kok. Apa Belanda ya? monumennya, monumen-monumennya pembantaian kayak gitu lah. Anyway, terus habis itu muncullah opini gitu ya. Saat itu muncullah opini bahwa kayaknya pengaruh asing itu buruk ya. Nangkep nggak? Iya. Ya sebenarnya kejadiannya panjang ya, nggak cuma ini aja, tapi ini salah satu pemicunya gitu, Kristen. Sampai timbul gitu opini yang cukup kuat bahwa pengaruh asing ke Jepang. Kan selama ini sebenarnya banyak dari Cina dan sebagainya gitu. Nah tapi ketika orang Eropa udah mulai masuk, Tokugawa Shogunate merasa bahwa pengaruh asing itu buruk ya. Oke deh, gimana kalau kita tutup aja Jepang? Di sini sekarang masuk ke namanya Sakoku Jidai. Sakoku itu mulai 1630-an. Ya, Sakoku. Negara tertutup. Nah, kenapa disebut negara tertutup? Karena beberapa alasan. Yang pertama, orang asing dilarang masuk, orang Jepang dilarang keluar, ide-ide asing tidak ada yang diterima. Tadi sebelum itu orang Jepang yang sudah di luar nggak boleh masuk, nggak boleh balik. Gitu. Lalu international trade sangat terbatas, jadi cuma
cuma 1 atau 2 pelabuhan aja yang dibuka dan itu juga sangat dibatasi gitu. Bayangkan apa yang terjadi dengan sebuah negara yang menutup dirinya selama kira-kira berapa ya, hampir 300 tahun ya. Hampir 300 tahun. 1630 sampai 1800 sekian gitu, 200-an ya. 250 tahun gitu kira-kira. Menutup dirinya. Jadi negara-negara lain mungkin udah mulai berkembang sampai mana gitu, tapi Jepang ya gitu, kira-kira seperti itu. Ini negara tertutup. Sebelumnya terbuka ya? Sebelumnya biasa ya? Terbuka biasa aja. Bahkan sangat open terhadap ide-ide dari Cina, dari Confucianism. Nah, sampai sini sebenarnya sejarawan menilai Jepang berhasil ini sebenarnya apa ya, menjepangkan beberapa hal dari luar, kayak apa ya, Zen Buddhism, kayak Kanji. Bushido apa dan sebagainya itu muncul di zaman sebelum lupa deh. Anyway, sebenarnya Jepang itu katanya dianggap sangat jago menjepangkan nilai asing. Imitasi. Mari versi generik. Kalau semua ya. Wah, Wah, parah. Dikasih air. Dikasih Rintek. Asli kasih itu nggak bisa asli. Parfum. Semprotan itu parfum. Kok bisa? Udah ya. Berarti spidolnya sudah bisa dihapus Pak? Bisa kok. Apa ini yang ganti? Bukan ya, kebanyakan. maksudnya nggak dikenain. Jadi salah susah. Sebenarnya ketika zaman Sakoku Jidai, Jepang secara internal itu mengalami kemajuan. Secara ekonomi ya, Edo saat itu menjadi salah satu kota terbesar di dunia katanya, dengan penduduk sampai 1 juta. Itu sekitar 1700-an gitu. Tapi definisi dunianya gimana? Nggak tahu. Tentunya dunianya ya Jepang. Nah, Dunia Jepang. hal yang juga terjadi ya, karena di zaman ini itu udah hampir nggak ada perang kan. Bayangkan tadi kan masih ada 4 kasta tuh, 4 kasta, ada samurai paling atas. Kira-kira kata 9% populasi saat itu samurai ya. Nah, samurai kan jadi nggak ada kerjaan tuh karena nggak ada perang kan. Relatif aman, damai, tentram, sentosa gitu. Nah, jadinya mulai terjadi pergeseran. Jadi ada semacam apa ya, kayak pergeseran sosial di masyarakat. Jadi samurai itu mulai didanden, dianggap gak bermanfaat. Ngapain nih ada samurai ya gitu kan. Nah, terus habis itu yang di kelas-kelas berikutnya, kayak samurai pun ada yang coba cari kerjaan lain gitu, berdagang dan sebagainya. Nah, yang menarik katanya, yang kelas paling bawah, pedagang kan, itu mulai bergeliat. Nah, jadi kata cikal bakalnya Mitsui dan Sumitomo itu lahir di zaman ini, di Sakoku Jidai ini. Kira-kira 1700-an ini, Mitsui dan Sumitomo ya. Cikal bakalnya itu udah mulai muncul di zaman ini. Nah, kira-kira mulai 1800-an, 1830, shogunate-nya kan masih Tokugawa, itu udah mulai decline. Pengaruhnya mereka udah mulai turun. Udah mulai tak kuat lah ya. Dan kejadian berikutnya 1853 ada yang namanya Commodore Perry. Ada nggak? Amerika. Commodore Perry datang ke Yokohama 1853 ya. Ini ya, apa Nah, namanya? terus meminta Jepang membuka diri. Black ship. Jadi 3 kapal hitam semua. Oh, 3 kapal hitam semua ya? Di dekat Shizuoka buat kayak Oh, ini apa? perang mental gitu, Mas. Iya ya. Sebenarnya kenapa Amerika pingin Jepang membuka diri? Karena gini, kan ini Amerika ya. Terus ada Jepang di sini kan. Jepang gimana? Jepang gini kan. Ya, Amerika gini deh, ada Meksiko gitu kan. Ini Jepang, terus ini Asia. Nah, Jepang itu kalau misalnya Amerika, kalau seandainya mereka mau naik kapal menuju Asia gitu kan, bagaimanapun kan perlu ada tempat berlabuh kan, berhenti tengah jalan, pom bensin gitu, tempat istirahat. Nah, buat mereka Jepang ini kalau mereka menutup diri, mereka kesulitan mau ngisi bensin, mau berhenti sebentar gitu. Itu repot. Nah, akhirnya ya Commodore Perry ya datang dengan 3 kapal itu meminta Jepang membuka diri.
Nah, Jepang itu saat itu kondisinya itu sangat lemah. Mereka nggak punya teknologi navy, nggak punya teknologi maritim. Bayangkan ya, negara tertutup ya. Dan jadinya ketika didesak kayak gitu, dan sebenarnya terus dikasih jangka waktu, terus Commodore Perry datang lagi tahun berikutnya 1854. Sekarang bawa 9 kapal. 9 kapal, akhirnya Jepang mau nggak mau, wah udah deh, akhirnya kayaknya Memang kapalnya bawa apa itu? Senjata gitu. tapi ini banyak jelas Jepang Kalau nggak bawa apa kan nggak menakut. Nah, itu emang kapal ini loh, bukan kayak kapal perang gitu. Kapal perang doang. kapal perang ya. Yang ada Kapal Indo bukan? pelencur dalam zaman dulu. Nah, di 1854 ditandatanganilah perjanjian namanya Kanagawa Treaty. Sehingga sejak ini Sakoku Jidai selesai. Jadi Jepang mulai membuka diri. Jadi sejak Jepang membuka diri, yang namanya keran imigran itu mulai dibuka. Amerika mulai bikin kantor perwakilan kayak kedubesnya gitu di Jepang. Belanda bikin dan sebagainya. Nah, tapi perlu kita pahami ya, bagi orang Jepang saat itu, ini adalah humiliation bagi orang Jepang. Karena mereka nggak punya posisi saat itu, benar-benar nggak punya bargaining power selain menerima kayak paksaannya Commodore Perry, karena mereka nggak punya kekuatan secara militer gitu kan. Dan juga ternyata setelah banyak orang asing masuk ya, mereka jadi punya semacam pembenaran, tuh kan bener emang kita ngelarang orang asing masuk selama ini, karena setelah orang asing masuk banyak cerita-cerita negatif kayak behavior orang asing ngaco gitu, nggak sesuai dengan Jepang. Dan misalnya orang Amerika, orang Belanda, mereka berbuat kejahatan tapi ternyata nggak mau dihukum dengan hukum Jepang saat itu humiliation buat orang Jepang. Ini gimana nih, kita harga diri kita mana gitu kira-kira. Oh by the way, nasionalisme Jepang itu mulai tumbuh ketika di zaman Sakoku Jidai ya. Mereka merasa bahwa mereka punya identitas kejepangan gitu, yang harus dilindungi, yang nggak boleh terpengaruh sama orang asing, nggak boleh jadi buruk dan sebagainya. Itu mulai Sakoku Jidai. Dan sampai di sini ya, terus ada sekarang perubahan era nih, masuk ke namanya Meiji Jidai. Wah, pas masuk Meiji diceritain dong. Masuk Meiji lah. Pas awal mula Meiji itu kan, itu cerita paling bagus dari sejarah Jepang di situ sekarang yang diangkat jadi film anime. Banyak tonton. Shogun terakhir itu siapa sih? Saya malah nggak ini. Tokugawa. Kenapa? Shogun terakhir itu namanya. Shogun terakhir. Yang di Indo, yang di Iya. iya. Tokugawa siapa gitu? Pokoknya ya ini. Masih Tokugawa tadi. Masih yang Tokugawa tadi. Nah, Iya Tokugawa. Shogun Tokugawa. ya anyway, jadi Mau browsing susah kan? dinamakan Meiji ya, Meiji Jidai, karena nama emperornya saat itu siapa gitu yang dapat gelar Meiji ya. Gitu ya. Meiji apa yang waktu itu? Atau main Terang dan emperor. Meiji Jinjumai. Coklat Meiji ya. Aduh udah sih ya. Magic. Ya ada Meiji Jidai ya. Sebenarnya gini jadinya, dari emperor setelah masuk masa Meiji ini, karena mereka merasa bahwa Jepang ini ketinggalan. Jepang itu ketinggalan. Makanya ide yang berkembang di zaman Meiji ini adalah bagaimana caranya Jepang mengejar ketertinggalan itu, mengejar ketinggalan. Samurai. Acet. Paham maksud. Shogun. Nah, disinilah masa modernisasi Jepang yang pertama setelah Sakoku Jidai, zaman tertutup. Jadi banyak sekali perubahan yang diambil saat itu. Jadi emperor sendiri memberikan semacam kayak butir-butir rekomendasi untuk dijalankan oleh rakyat Jepang keseluruhan. Yang intinya adalah yuk gimana caranya kita mengejar ketertinggalan dari bangsa asing. Maka banyak yang berubah saat itu. By the way, ibu kota akhirnya ditetapkan di Tokyo, itu pas Meiji Jidai ya. Jadi kaisar pindah ke Tokyo.
Nah, di saat ini banyak sekali perubahan, konstitusi berubah, sistem perpolitikan berubah, shogun dihapus gitu ya. Nah, mereka benar-benar mencoba mengambil konsep-konsep dari luar, terutama dari negara Eropa. Konstitusi Jepang itu katanya diambil kayak maru-maru dari konsepnya Jerman. Ya. Tahun 1869 sistem kelas diubah, iya, sistem kelas di society. Nah, secara ekonomi di Meiji Jida ini mengalami industrial revolution, revolusi industri. Yang cukup menarik ya, itu selama zaman Meiji ini pemerintah Jepang itu membawa 3.000 foreign expert masuk ke dalam Jepang. Jadi foreign experts dalam berbagai bidang, engineering, science, dan sebagainya. Jangan lupa juga 1877 ya, itu Todai dibangun. Ini Todai dibangun pas zamannya Meiji. Jadi Todai ini termasuk yang salah satu yang menerima salah satu employer foreign experts saat itu. Masuk expertnya dari mana? Inggris. Dari Eropa. Eropanya nggak tahu, nggak disebutkan, pokoknya mungkin ya Inggris, Jerman, dan sebagainya. Nah, kira-kira katanya sampai 5% pengeluaran pemerintah itu untuk menggaji 3.000 expert ini. Berapa? 5%. 5%. Sedikit. Kalau 3.000 dibagi 3.000. Kalau Indonesia. Sampai pada akhirnya, kira-kira akhir abad ini ya, itu Jepang itu mengalami kemajuan industri yang pesat. Mitsui sama Mitsubishi itu muncul ya, namanya Zaibatsu. Jadi konglomerat Jepang didukung pemerintah gitu ya, mereka fokus ke industri berat. Nah, mereka sampai industri Jepang itu berkembang. Industri yang pertama kali muncul di Jepang apa? Yang sampai mereka banyak sekali mengekspor ke negara lain. Tenun industri Tekstil. Tekstil ya. Betul. Jadi mereka impor bahan mentahnya, mereka olah terus diekspor gitu. Itu industri pertama kali Jepang itu, tekstil. Nah, motivasi orang Jepang kalau kita ingin coba dari tahu ya, saat itu mereka mikirnya apa sih? Jepang itu merasa sangat tertinggal dengan orang-orang Barat, dengan orang Eropa, dengan Amerika, sehingga mereka pingin ada di levelnya mereka. Mereka nggak pingin dipandang sebelah mata. Makanya mereka melakukan segala cara agar nggak dipandang sebelah mata oleh negara-negara Eropa. Terutama negara-negara Eropa ya. Gitu. Simbol terpenting modernisasi di zaman Meiji ini itu adalah pembangunan rel kereta, jalur transportasi kereta. Nah, jadi 1872 itu pertama kali dibangun Yokohama Shinagawa. Nah, terus akhirnya beberapa bulan kemudian dilanjutkan sampai Tokyo. Itu 1872. Dalam 15 tahun setelahnya itu sudah dibangun 1.600 km rel kereta. Keisei Line ya? Keisei Line. Shinagawa Yokohama itu apa ya? JR Biar langsung tahu. Shinkansen bukan? JR kan? JR. Keisei kan ini, Narita. Panjang itu biasa itu. Oh gitu. Shinagawa Yokohama. By the way, kalau kita bayangkan ya, jadi yang namanya pembangunan rel itu sangat strategis saat itu buat pembangunan ekonomi ya. Ya, dan kayak sekarang di Indonesia pun seperti itu. Bayangkan kalau saja di Sumatera itu ada railway networks yang luar biasa, itu pasti kan ekonominya akan berkembang luar biasa. Zaman Belanda kan. Di Indonesia juga ada. Di Sumatera itu ada satu jalur. Kalau udah bisa bikin itu, Jakarta Bandung itu. Ini saya baca di buku ilustrasinya kayak gini. Di zaman sebelum rel, orang kalau mau jalan dari Tokyo ke Kyoto itu butuh 1 bulan. Jalan kaki. Salah, 2 weeks, 2 minggu. Wow. Kalaupun menyewa professional walker, jadi ada kayak ini ya, yang masih naik ke taksi terus di bawah itu kan cuma bisa. Itu 2 minggu orang biasa ya mas ya? Itu orang biasa. Kalau kita menyewa Kalau professional sama walker, ya, masih nggak disebutin gitu. Kalau naik kuda nggak disebutin. Nah, kalau mau menyewa professional walker itu paling cuma bisa lebih cepat 1-2 hari. Ketika ada kereta, itu Tokyo Kyoto nggak sampai 1 hari. Bayangkan efek ekonominya saat itu. Itu makanya pemerintah Meiji saat itu memprioritaskan pembangunan rel kereta. Sampai konon katanya sepertiga investasi pemerintah itu di rel kereta, railway saat itu. Seperti KPBN. Jadi pertanyaan kalau naik kuda nggak masuk karena orang Jepang miskin nggak punya kuda.
Nggak umum kan transportasi kuda. Atau emang di Jepang nggak bisa hidup ya kuda? Bisa kan impor. Karena Impor deh. ininya filmnya nggak. Ada dia kalau di sana Di Momon Gimana ya? Momen Kalau kuda kuda Di Hokkaido, Pak. Hokkaido sama selatan sekali. Oh, lanjut ya. Lanjut ya. Nah, jadi bisa kebayangkan jadi nasionalismenya itu makin tumbuh ya orang Jepang ya, karena emang pemerintahnya punya motivasi agar Jepang tidak dianggap remeh oleh negara lain. Dan kalau saya baca ya sejarahnya itu kayaknya pemerintah Jepang itu sangat pintar memainkan jargon-jargon. Nah, jargon yang terkenal di zaman ini itu adalah ini. Saya tulis 3. apa? Cahaya Asia. pelindung Asia. Ya, itu nipu Indonesia juga tuh. Oitsuke, oikose. Jadi kejar dan apa ya? Oikose itu kejar dan lalui, Lewat. kejar dan lewati gitu. Kejar dan lewati. Hebat ya. Kalau saya membayangkan apa ya? Ini benar-benar cara untuk ini ya, memicu nasionalisme saat itu ya, pokoknya kita nggak boleh kalah. Nah, tapi yang menariknya, ini sekarang kita masuk ke pembahasan yang lain ya. Ini mau masuk ke perang dunia dulu nih. Saya Dan itu sebelumnya puncaknya Jepang tuh bukannya ketika mereka kalahkan Rusia. belum masuk. Betul. Ini belum masuk, baru mau masuk. Yang penting bisa. Sebentar. Ini mas di zaman ini mas, kira-kira di akhir abad ini ya. Itu ada Sino. Sino-Japanese War sama Russo-Japanese War. Nah, oke, jadi saya nyebut ini ya. Ada namanya Sino-Japanese War. Terus ada Russo-Japanese War. Perang Jepang dengan Cina. Oh. Sama perang Jepang dengan Rusia. Ini belum coba diutung. Tadi belum dijawab. Tapi kan ada yang tahu gak sih Jepang itu namanya dari kapan sih? Nihon kan? Iya, Nihon itu. Nihon. Nippon. Nihon. Ini apa? Moto Kalau Indonesia kan jelas Indonesia kan sebenarnya kepulauan India. banyak pulau. Dulunya kan India Timur itu namanya. India. East Secara India kan. arti itu kayak East India. pusat India Timur. sumber matahari terbit gitu. Oh, negara matahari terbit. Ya karena emang ada di timur gitu, jadi mungkin tapi sejak kapan digunakan saya nggak tahu. Jepang pelindung Asia. Nah ini Asia. kira-kira mulai 1889 ini sekarang dirayakan sebagai hari kemunculan the modern state of Japan ya. Jadi mulai ada perdana menteri dan sebagainya. Jadi perdana menteri pertama itu ada 1889. Nah ini terus ada Sino-Japanese War ya. Jepang ngajak berantem Cina. Alasannya? Perangnya kenapa? Ceritanya gimana ya? Gini sebenarnya. Perang. Iya sebenarnya kalau baca ceritanya Jepang sih yang ngajak ribut ya. Jepang kan ngajak ribut. Nyari Mau expand ya. Nyari sumber daya. Jadi gini, Sumber daya alam. ngambil sumber daya itu salah satu alasannya. Tapi terus ada alasan lain ya ke belakang-belakang ketika nanti di awal perang dunia 2 itu kenapa sampai Jepang ingin ngerebut wilayah Manchuria ini ya. Ini Pak yang apa namanya wilayah misalnya Asia Tenggara dan sebagainya. Itu karena Jepang merasa mereka itu ditakdirkan sebagai penyelamat bangsa Asia ya kan? Dari jajahan orang-orang barat. Ya kan kayak Vietnam dulu Prancis. Terus habis itu Thailand tuh apa dulu? Nggak ada. Nggak ada ya. Terus habis itu Singapura, Malaysia, Singapura, Inggris, Indonesia, Belanda gitu kan. Nah orang Jepang merasa wah ini kita sebagai sesama orang Asia gitu ya, Jepang harus membebaskan mereka gitu. Tapi ada juga teori populasi sih sebenarnya. Gitu ya. Kenapa mereka juga bisa booming gitu ya? Gara-gara memang populasi waktu di Jepang itu naik drastis. Dan itu juga sebabnya kenapa kalau di sejarah Indonesia ya, sejarah yang saya baca, kenapa itu di Jepang itu cenderung lebih kejam daripada Belanda? Karena kalau di Belanda itu teorinya itu dia memang ingin mengambil ini sumber daya alam. Jadi karena sumber daya alam sehingga orang-orang itu dipekerjakan, dikasih upah dan sebagainya. Tapi kalau di Jepang itu memang bantai. Ya, jadi karena memang teorinya teori pendudukan, karena memang pendudukannya banyak katanya. Tapi kalau menurut sejarah Indonesia. Tapi saya pernah baca sejarah gini, karena Jepang itu kan kalah sama Rusia itu perangnya kan. Jadi enggak silih berganti tuh, ada perangnya banyak. Tapi pertempuran yang banyak. definitif Pertempurannya banyak. Jepang menang di namanya Battle of Tsushima.
perang laut. Iya, itu tapi sih, Bang. terus setelah itu karena Jepang itu kalah gitu loh. Terakhirnya. Jadi dia melebarkan sayapnya ke selatan, nggak mau mengganggu Rusia lagi gitu loh. Ada di ini di iya. Masa sih, Bang, bener? Iya, Soalnya kalau yang saya di- baca itu baca- Rusia. Wikipedia. Ya, nanti baca di apa di internet itu. Hapus saya, dihapus karena saya. Rusia Jepang itu kan sebenarnya Jadi salah bisa. satu penyemangat Asia Penyemangat juga. Asia. Karena ternyata orang Asia bisa mengalahkan Iya. Iya, Eropa. yang di buka itu. Saya lanjut benar ya. Ini Negara saya bonekanya banyak kan deh. banyak. Jadi Sino-Japanese War itu Jepang menang mutlak. Jepang itu menang dari sisi navy-nya ya, kekuatan lautnya itu. Karena Jepang benar-benar di zaman Meiji ini mereka datengin banyak ahli kan dari luar negeri. Salah satunya itu mereka datangkan ahli maritim, membangun navy-nya, angkatan lautnya. Nah, benar, dan di situ Cina kalah telak ya dari segi navy-nya itu. Nah, kalau di Russo-Japanese War itu penentunya itu di Battle of Tsushima itu. Namanya Admiral Togo. Terkenal katanya Togo Stern. Silakan cari deh, pokoknya itu salah satu strategi perang di laut yang terkenal katanya. Nah lalu dari perang-perang ini, terus Jepang jadi penguasa definitif Korea. Karena Cina kalah, Rusia juga kalah gitu ya. Padahal Cina juga tertarik dengan Korea, Rusia juga tertarik dengan Korea. Nah terus akhirnya Jepang jadi pemilik Korea saat itu. Ya, Mas perang lawan musuhnya itu banyak di Hokkaido ya? di banyak tempat. Di banyak tempat, tapi terus yang definitif di Tsushima. Tsushima itu kan Tsushima. selat Korea dengan Jepang itu. Jepang mengalahkan Rusia itu tahun 1905. Nah ini terus habis itu masuk era baru karena kaisarnya ganti. Taisho. Nah 1912 masuk ke Taisho ya. Ini nama bekennya Hirohito. Salah bukan ya? Salah sebelum Hirohito. Nah kaisar yang ini cuma sebentar dia hidupnya. Terus habis itu sakit. Nah 1926. Nah ini baru masuk Showa. Nah ini udah sering dengar ya Showa ya. Lama deh. Nah, ini Hirohito ini. Nama bekennya Hirohito. Nama apa ya? Nama gelar pemberian. Makanya disebut sebagai zaman Showa. Nah yang menarik begini. Perang Dunia Pertama tahun berapa? 39. Hah? Berapa? 1914. Perang Dunia Pertama? Oh, 14 sampai 18. Nah, masih ingat ya? 14 sampai 18 kan? Nah kira-kira kan deket dengan daerah-daerah sini nih. Apa? Ada second Sino-Japanese War dan sebagainya. Perang Dunia Pertama Jepang nggak ikut. Tapi selama Perang Dunia Pertama, Jepang itu mendapatkan banyak sekali keuntungan ekonomi katanya. Jadi mereka kan salah satunya memproduksi senjata perang gitu ya. Itu banyak dibeli ketika Perang Dunia Pertama. Tapi setelah Perang Dunia Pertama selesai itu the Great Depression. Ekonomi jatuh secara internasional. Amerika, ya, Eropa dan sebagainya. Jepang pun kena imbasnya. Indonesia. The Great Depression itu. Nah, opini yang beredar saat itu adalah kan Jepang selama ini dari zaman Meiji mereka meniru sistem Eropa kan. Eropa ya, Barat lah Eropa. Nah, ketika The Great Depression terjadi, opini yang beredar adalah ya ternyata Eropa pun Great Depression gitu. Berarti sistem mereka nggak bener tuh gitu. Sistem mereka nggak foolproof. Sistem mereka nggak apa ya, nggak perfect gitu, nggak sustain. Kita harus nyari yang lain nih, sehingga mereka mulai tertarik dengan Jerman maupun Italia yang lebih yang kurang demokratis, yang lebih ke arah apa namanya otoritarian ya, despot gitu. Nah jadi konsep Nazi, konsep apa tuh Mussolini dan sebagainya itu kayak Jepang menemukan oh iya ya tuh Jerman mulai bangkit, Italia mulai bangkit setelah Perang Dunia I. Nazi kan belum kedengeran. Nazi kan Tapi setelah Perang Dunia setelah Perang Dunia I kan Perang Dunia I kan Jerman menang tuh. Terus habis itu kalah. Jerman kalah, cuman waktu itu ada si itu Hitler itu datang. Hitler dia itu bangkit lagi. ya, Tapi kan lama. Hah? Udah lama. 30-an. Bukan, Hitler itu kan Cuma itu karena kalah- sakit kalah hati dua itu kan, kali. sakit hati kalah perang itu kan. Partainya kan baru. Jerman tuh 2 kali kalah. 1-2 kalah. Kalau perang dunia ke-1 itu Jerman sama Turki sama ini sama Kalah. Jerman, Turki, terus sama Austria. 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 Kalau Turki juga sebenarnya apa? Tapi bukan Austria sih waktu itu. Namanya tuh Khalifah.
Nah, Namanya Biasa apa ya, kan? bentar. keliput sih. Austro apa gitu namanya? Terakhir Nah, Perang Dunia Satu. Ya jadi aliansi gitu 3. Saya nggak Oh. boleh, nggak. Jerman ya. Ya, jadi pokoknya ide Jerman dan juga Italia itu mulai menjadi menarik bagi orang Jepang saat itu. Karena Mereka- Nazi itu seperti Kan tadinya kan mereka di sini coba ngambil demokrasi, coba ngambil sistem ekonomi barat dan sebagainya. Terus ada di sini ide-ide tentang ekspansi internasional itu mulai mendapatkan sambutan oleh masyarakat juga gitu, setelah melihat Great Depression. Nah makanya terus Jepang jadi mulai tertarik buat ekspansi keluar. Itu nih, terus habis itu 1937, saya lompat deh. Oh langsung 37. Ini tanda tangan treaty dengan Jerman dan Italia. Jadi kayak treaty perjanjian keamanan. Kalau ada negara di luar kita, kalau ada yang menyerang kita, maka saling melindungi gitu kan. Treaty seperti itu. kayak NATO sekarang. Ya. Nah, terus pada akhirnya kira-kira di 1941 ya. Jepang terlibat perang. Karena era baru. Oh ya, by the way, benar-benar kemenangan Jepang atas Rusia itu membuka mata dunia ya. Gak cuma bangsa Asia, bangsa Eropa pun yang tadinya menganggap Jepang ini apa sih gitu, negara yang ngaco gitu kan, menutup diri, teknologinya nggak maju dan sebagainya. Tapi ternyata bisa menang dari Rusia. Rusia itu walaupun bukan yang terkuat, tapi negara besar. Dan waktu itu emang pas zaman ini sebenarnya Rusia itu lagi turun ya, lagi turun dan lagi ada pergolakan internal juga domestik gitu. Jadi salah satu faktor yang membuat Rusia lemah saat itu. Nah terus di 1941 kira-kira, ini awal Perang Dunia II nih ya, Jepang itu mulai ke selatan. Jadi mulai Indochina gitu ya, Vietnam, terus habis itu Malaya, Kota Baru, Kelantan dan sebagainya itu direbut Jepang dari Prancis, dari Inggris dan sebagainya. Indonesia. Nah, yang menarik, terus habis itu Jepang merebut Singapura. Singapura itu kan dikuasai Inggris. Dan saya dari buku itu dijelaskan bahwa Inggris itu sangat percaya diri dengan Singapura, menyebut Singapura sebagai the impregnable fortress di Asia Tenggara. Jadi maksudnya kayak pusat pertahanan Inggris di Asia Tenggara yang nggak mungkin bisa ditembus deh. Ketika Jepang bisa menembus itu benar-benar kayak geger gitu di internasional ya. Wih, Inggris jebol di di Singapura gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, Jepang tahu bahwa kalau Jepang mengajak ribut Inggris, berarti mengajak ribut juga Amerika. Karena itu pemenang dari dulu ya, Inggris sama Amerika. Maka Jepang pun dari dulu udah mencoba, ya kalau kita mau menyerang Singapura, kita mau menyerang Malaysia, berarti kita harus siap-siap menyerang Amerika juga. Dan akhirnya 1941 nyerang Pearl Harbor. Nah, Pearl Harbor ini ketika diserang, maka Amerika jadi punya alasan untuk ikut perang. Awalnya mereka sama sekali nggak punya alasan untuk ikut perang ini. Gitu. Nah, makanya jadi salah satu bahasan yang menarik di antara para historians itu adalah apakah Amerika benar-benar diserang atau sengaja diserang. Maksudnya Menyerahkan diri kan? Iya, bahwa mereka tahu akan diserang tapi sengaja gitu, biar mereka punya alasan untuk ikut perang gitu. Nah ini salah satu kontroversi yang banyak sekali terjadi perdebatan di dalamnya. Baru 45 ya? Enggak 40. 41 kan sih? Katanya 41. 41. Awal Kenapa perang, salah? awal perang. Oh, banyak. Nggak beres. Yang salah satu yang juga menarik ya, ini kayaknya emang kalau historian ya, para ahli sejarah itu mereka melihat data, mengambil pola, menyimpulkan sesuatu gitu ya. Nah, para historian, para ahli sejarah mencoba menganalisa apa sih yang menyebabkan Jepang bisa sangat sukses. Padahal bayangkan Singapura disebut sebagai the impregnable fortress of British saat itu gitu. Tapi Jepang bisa merebut itu gitu. Dan Jepang juga bisa merebut beberapa pulau-pulau di Pasifik. Ada yang wilayahnya Amerika, ada wilayahnya Inggris dan sebagainya. Terus direbut juga sama Jepang. Nah, terus ada data. Jadi di salah satu pulau gitu ya, yang Jepang merebut. Terus habis itu ternyata ada serangan balasan dari pihak sekutu. Nah, di situ ada korban 2.351 orang. Pasukan Jepang meninggal 2.351 orang. Dan yang menyerahkan diri, nyerah gitu ya, udah nyerah gitu, ditangkap
28 orang. Ini perbandingannya adalah kira-kira 84:1. Jadi di setiap 84 orang yang meninggal tewas, itu ada 1 orang yang menyerahkan diri gitu. Di Jepang. Ini pasukan Jepang. Bandingkan dengan pasukan sekutu, angkanya kira-kira berapa perbandingannya? 1:2. Satu menyerah semua. Angkanya untuk sekutu itu 4:1. Oh, Setiap 4 orang yang tewas ada 1 orang yang nyerah gitu. Nah, nyerah. Gitu. Kalau orang Jepang berapa? 28. 84 Satu dari 84 kita. Iya. Dan dari 28 orang ini yang ketangkep itu juga orang-orang yang pingsan, nggak sadar, cedera dan sebagainya. kalau Islam itu 0 ya 100%. Harusnya justru keluar kalau menyerahkan diri. Menyerahkan diri udah murtad. Iya. Nah makanya di sini ya jadi Mulia terkenal mati ya syahid. istilah kamikaze. Jadi Jepang itu sangat kuat. Doktrin. Apa namanya? Kekuatan Bukan. doktrinnya gitu, bahwa mereka berjuang untuk kaisar, mereka berjuang untuk Jepang, gitu. Mereka berjuang untuk yang seperti itu. Ada, tapi saya pernah baca teorinya juga ya kenapa dia orang Jepang itu bunuh diri dan lain sebagainya, nggak mau itu. Soalnya katanya kalaupun dia menyerah terus udah gitu nanti ditangkap gitu, terus akhirnya dibalikkan ke Jepang itu akan sangat dikucilkan, ya akan disuruh bunuh diri dua bahkan. Jadi nggak ada bagi dia nggak ada tempat gitu, mundur ke nama Jepang gitu sih. Ada lagi mereka khawatir jadi merepotkan keluarganya di Jepang. Ya, Kalau seandainya jadi sandera dan dimintain apa ya, kayak uang tebusan atau apa gitu. Jadi keluarganya pun berkumpulkan. Lanjut ya, singkat cerita terus Jepang kalah, ya kan? Terus dibom atom. Nah yang ini setelah terjadi bom atom itu jadi salah satu fase yang menarik nih, paling sering dibahas oleh para ahli sejarah karena Jepang bisa bangkit saat itu. Kalau di Wikipedia ada artikelnya sendiri namanya Post War Japan Japanese Economic Miracle, Japan Post War Economic Miracle, sampai disebut miracle. Jadi kalau saya coba lihat ya, ada 2 kali miracle di mana ya. Yang pertama pas restorasi Meiji, itu miracle pertama. Negara yang awalnya benar-benar tertutup, terasing dari kebudayaan luar, perkembangan teknologi luar, sampai akhirnya bisa berkembang secara industri, secara teknologi, namanya hand in hand dengan Rusia, mengalahkan Inggris dan sebagainya. Itu miracle pertama. Yang kedua, miracle kedua, negara yang benar-benar hancur lebur, ada 3 juta korban total katanya orang Jepang dari 70 juta jiwa penduduk saat itu. Ya 3 juta dari 70 juta kan banyak ya. Terus setelah selesai perang itu kan ada hutang perang lah, terus infrastruktur rusak-rusak dan sebagainya. Lalu dari kondisi itu tahun 45, terus tahun 67 itu ada at least 2 milestone yang Jepang ukirkan. Yang pertama Shinkansen, yang kedua Tokyo Olympic. Makanya buat Jepang ya menjadi sangat penting nih 2020 mereka Olimpik lagi gitu. Kita Karena 62 udah ini loh, 16 tahun harus ada Asian Games. Asian Games di Jepang. Di Indonesia. New Game. Kan Evo itu. Nah jadi waktu itu tahun 67 itu Jepang itu benar-benar kayak menunjukkan pada dunia bahwa kami sudah bangkit. Orang-orang dari seluruh dunia yang datang buat Tokyo Olympic saat itu dipamerkan ini Shinkansen dengan teknologi mereka sendiri. Nah jadi saya bisa bayangkan ya apa yang ada dalam benak para Jepang tahun 2020 ketika nanti orang-orang pada datang ke Jepang gitu ya. Jepang itu kayak pengen menunjukkan juga gitu, ini Jepang sekarang seperti ini. Ada itunya ya berarti ya. Pengen mengulang sejarah yang sama gitu Mas. Kayaknya sih gitu, ada salah satu faktornya pengen mengulang sejarah yang sama. Udah sampai situ aja ya. Darahnya maju. Nah,